Niat hati ingin mengubah nasib dengan merantau di luar negeri dan mendapat upah yang besar mencapai 1.200 US dollar atau sekitar 17 juta rupiah. Ada teman yang saya kenal. Sebut saja, Mr. X malah terjerat oleh kontrak paksa dan mahalnya denda yang harus dibayar jika menolak untuk bekerja. Bahkan, Mr. X beberapa kali mengalami kekerasan fisik seperti dipukul hingga diborgol. Awalnya Mr. X dan beberapa warga negara Indonesia yang lain dijanjikan akan bekerja sebagai customer service secara online dari negara Kamboja di salah satu perusahaan startup yang ia juga tidak diberitahukan sebelumnya. Mr. X tergiur lantaran gaji yang besar dan perusahaan yang terkesan bertanggung jawab ketika proses pemberangkatan secara ilegal dilakukan. Karena di sana mereka sediakan hotel, lalu ada makanannya semua diatur, itu mereka sudah bayarkan lunas semua. Terus tiket pada saat begitu kami sampai Bali, tiket sudah disediakan untuk dari Bali ke Phnom Penh. Jadi ya oke, ini perusahaan yang bisa dibilang niat lah untuk mencari pekerja. Situ yang saya mulai percaya. Menganggur imbas pandemi membuat Mr. X nekat untuk bekerja di Kamboja yang masuk secara tidak resmi. Paspornya paspor wisata ya, supaya jangan ditanya-tanya terlalu banyak oleh pihak imigrasi Indonesia. Lalu tujuannya nanti ke Kamboja, ditanya oleh imigrasi Indonesia, ditanya seperti apa, kamu mau ngapain ke Kamboja? Mau wisata juga gitu. Itu yang kita tuh betul-betul dirancang gitu. Dan kami juga dibelikan tiket datang, tiket pulang, hotel, semua mereka berikan itu. Terjebak sejak Maret 2022, Mr. X tak pernah sekalipun menerima gaji yang dijanjikan. Ia bahkan dipaksa untuk menipu warga Indonesia secara daring setiap hari dengan berbagai modus. Mulai dari modus judi online, modus forex trading, modus game online juga, jadi terus love story, ada terakhir itu kami ada e-commerce itu yang paling booming sih kalau untuk di Indonesia. Itu penipuannya itu paling besar sekali nominalnya. 3 kali dijual beli oleh berbagai perusahaan ilegal yang bergerak di bidang yang sama, Mr. X sempat berusaha untuk melapor ke KBRI, bahkan mengontak BP2MI untuk menggagalkan keberangkatan 3 orang yang akan dijual ke Kamboja. Mr. X ketahuan dan mendapat penyiksaan. Jadi mereka keroyok saya, itu sempat disediakan juga itu teaser untuk nyetrum saya. Itu ada tongkat pemukul untuk security itu yang letter T itu mereka sudah pegang di tangan, dan situ ya habis lah. Ini wajah ini sebesar 3 kepalan jari ini ya, itu dua-dua mata saya di dalamnya juga bola matanya berdarah, dua-dua ya, kepala, hidung, bibir. Jumat malam kemarin, Kemenlu bekerja sama dengan BP2MI, Bareskrim Polri, dan Kemensos melakukan pemulangan tahap pertama para WNI yang menjadi korban penipuan tenaga kerja di Kamboja. Namun, Mr. X mengaku tidak masuk ke dalam 126 WNI yang akan dipulangkan secara bertahap dan masih menanti kepastian dari KBRI Kamboja yang telah mengetahui keberadaannya. Itu kami belum dimasukkan namanya di antara 62 orang ini. Jadi kami duluan yang sudah sampai sendiri loh, tanpa rescue loh. Jadi ya di situ yang sedihnya kami juga ya. Selain 126 pekerja imigran ilegal yang akan dipulangkan bertahap, Mr. X menuturkan bahwa masih banyak WNI lain yang terjebak dan menjadi korban tindak pidana penjualan orang atau TPPO. Saya pastikan ada ratusan, bahkan mungkin ada ribuan yang belum direscue ataupun yang terlepas begitu saja karena mungkin seperti saya pertama kali datang KBRI ini, saya putus asa, lalu saya serahkan diri saya ini sama agen, dan agen itu yang akhirnya nipu saya. Rian Fernando, Jakarta.